Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arifin Riswanti dengan NIM 2020-31020. Saya merupakan mahasiswi TPLN Prodi S1 Teknik Informatika. Baik, saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai interaksi manusia dan komputer dengan pembahasan pembuatan komponen antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer. Baik, yang pertama yaitu mengenai komponen antarmuka grafis, di mana komponen antarmuka grafis ini bertujuan untuk menjadikan suatu aplikasi itu menjadi sifat yang ramah bagi pengguna atau aplikasi user friendly, yaitu yang memiliki tampilan yang menarik perhatian dari pengguna. Nah, oleh karena itu dia itu berkaitan dengan antarmuka grafis yang memiliki banyak kelebihan dalam memperindah tampilan dibandingkan dengan tekstual. Jadi biasa dibilang ini memiliki nilai keindahan atau estetika. Nah, komponen antargrafis ini merupakan suatu bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafik. Nah, contohnya itu seperti ada tombol tekan atau button, ada text field, ada text area, ada spin box, ada checkbox, ada tombol radio, ada list box, ada combo box, dan ada label box. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada tombol tekan atau yang biasa disebut dengan button. Nah, tombol tekan ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse atau biasa disebut klik mouse. Kalau kita klik mouse-nya nanti dia akan aktif. Nah, contohnya itu seperti ada kotak itu, ada dua kotak, ada OK dan cancel. Nah, kalau misalnya kita klik OK, maka dia akan mengaktifkan suatu program gitu. Dan untuk kita cancel berarti kita membatalkan. Nah, kenapa dinamakan tombol tekan atau button? Karena pada saat kita menekan klik itu, maka akan terlihat bahwa seolah-olah itu kita itu masuk ke dalam suatu program gitu. Nah, seperti halnya ketika kita menekan sebuah tombol pada HP. Lalu komponen kedua yaitu text field, di mana dia merupakan kolom isian satu baris yang digunakan untuk memasukkan data. Jadi gambar yang di samping itu ada kotak yang digunakan untuk memasukkan suatu tulisan, tapi terdiri hanya satu baris saja. Nah, sedangkan untuk komponen yang ketiga yaitu ada text area. Text area ini berupa kolom isian yang bisa lebih dari satu baris. Tadi text field itu cuma satu baris aja tulisannya, kalau text area itu bisa beberapa baris. Nah, di sini ada di sebelah kanan itu ada contoh-contoh lain, yaitu ada fungsi dan properti, dimana kalau properti yang text field itu digunakan untuk mengisikan nama text field. Nah, yang char width ini kan ada tuh gambarnya yang di sebelah kiri itu kalau dipecah di sebelah kanan itu untuk menentukan jumlah karakter maksimum yang dapat ditampilkan. Lalu di situ juga ada lagi yang di bawahnya itu untuk menentukan panjang maksimum karakter yang dapat ditampung kotak teks. Ketika nilainya kemudian bisa juga tekan enter. Lalu yang terakhir ada type. Type itu untuk menentukan type text field, pilihan multiline untuk menampilkan text field dengan baris lebih dari satu, sedangkan pilihan password untuk kotak input passwordnya. Kalau kita ketik type itu nanti ada muncul beberapa pilihan. Lalu di situ yang bawahnya ada unique file. Itu untuk mengisikan nilai default kotak teks. Lalu komponen berikutnya yaitu ada spin box, di mana spin box ini berguna atau digunakan itu untuk mengatur nilai suatu pengubah, biasanya bertipe numerik dengan menambah atau mengurangkannya dengan suatu nilai tertentu dan nilai maksimum dan minimum pengubah dinyatakan dengan jelas agar tombol tidak memutar atau spinning terus-menerus.
Nah, itu contohnya itu seperti kita memasukkan untuk tanggal lahir ataupun tahun. Itu kan ada pilihannya, biasanya ada kalendernya juga. Terus menentukan waktu juga bisa, waktu jam misalkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada komponen checkbox. Nah, checkbox ini merupakan sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Jadi itu ada suatu kotak-kotak yang di sebelah kanan gambarnya. Pilihan-pilihan itu bisa kita checklist. Boleh pilih satu aja atau boleh lebih dari satu, tergantung kita memilih beberapa pilihan yang ada di situ. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya tombol radio. Nah, tombol radio itu merupakan suatu pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu pilihan yang tersedia. Jadi pilihan itu biasanya bisa berupa on atau off yang ditandai dengan tanda tertentu. Nah, itu misalkan contohnya kita disuruh milih mau portrait atau landscape. Itu pilih salah satu aja. Lalu selanjutnya ada list box. Nah, list box ini biasanya digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Nah, biasanya kalau misalkan keadaan tulisannya itu panjang atau pilihannya itu lebih besar dibandingkan dengan lebar list yang ada, maka kita perlu menambahkan yang namanya penggeser atau scroll bar, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Nah, contohnya itu seperti yang untuk memilih font, itu ada beberapa pilihan, karena itu banyak kan pilihan dari font itu, maka diperlukan yang namanya scroll bar tadi. Kalau kita geser ke bawah scrollnya itu, maka akan muncul data-data atau pilihan-pilihan yang akan kita pilih. Seperti itu. Ada juga di size atau ukurannya juga. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada combo box. Kalau combo box ini sifatnya masih mirip sama list box karena dia fungsinya juga untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Nah, perbedaannya itu hanya pada pilihannya. Jadi pilihan itu tidak akan terlihat sampai pengguna itu menekan tombol kontrolnya. Dan user dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada di dalam daftar pilihan yang tersedia. Jadi semisal di situ ada font, misalkan fontnya itu Arial. Cuman karena di situ nggak ada pilihannya, misalkan kita mau ngetik yang lainnya, misalkan Times New Roman gitu. Itu juga bisa. Nggak hanya memilih scroll ke bawah, tapi kita juga bisa mengetikkan. Walaupun di dalam pilihannya atau di daftar itu nggak ada. Lalu selanjutnya ada label box. Nah, label box ini untuk memberikan komentar atau memberi nama pada masing-masing komponen antar muka grafis. Contohnya itu ada label box pada Microsoft Visual Basic 6.0. Oke, tadi merupakan komponen dari antarmuka grafis. Sekarang ada mockup. Nah, mockup itu apa sih? Mockup itu merupakan suatu gambaran atau visualisasi dari sebuah konsep desain. Nah, kelebihan dari mockup ini, dia dapat mengorganisir detail dari suatu proyek, dapat menemukan yang error, lalu menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh stakeholder, dan juga untuk menyampaikan ide kepada anggota tim, sehingga dapat mengimplementasikan suatu desain sesuai dengan perspektif dari usernya.
Nah, hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, buat mockup asli dari awal. Yang kedua yaitu gunakan Smart Object untuk menerapkan desain ke template-nya. Nah, biasanya Smart Object ini untuk mempertahankan konten dan sumber gambar yang sesuai dengan karakteristik aslinya, sehingga memungkinkan melakukan suatu pengeditan tanpa kita merusaknya gitu. Lalu yang ketiga ada kita bisa menggunakan Photoshop untuk membuat mockup yang 3D. Nah, di sini ada contoh-contoh dari mockup, yaitu ada mockup plus. Nah, itu toolsnya kira-kira seperti itu gambarnya. Lalu ada UI Fluida, itu seperti itu tampilannya. Dan selanjutnya ada balsamic mockup, seperti itu tampilannya. Dan yang balsamic itu sudah pernah saya buat videonya juga di YouTube. Silahkan dicari kalau misalkan ada yang mau dilihat untuk tampilan lebih jelasnya. Lalu ada Mockingbird, terus ada Mockup Builder, dan juga ada Maquette Icon. Nah, untuk yang Maquette Icon ini biasanya digunakan untuk membuat tampilan pada iPhone, seperti itu. Baik, data-data yang tadi atau materi ini saya ambil dari modul interaksi manusia komputer yang disusun oleh Ibu Nur Hidayati pada tahun 2017, diterbitkan di Jakarta dengan penerbit Bina Sarana Informatika, dan itu ada link aksesnya, atau mungkin nanti teman-teman bisa juga membaca atau mengaksesnya lebih jelas. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, bahagia, dan semangat selalu. Terima kasih.